Selamat malam dan salam sejahtera bagi peserta yang beragama lain. Terima kasih atas keikutsertaan para peserta pada malam hari ini dalam sesi pulih dengan transformasi. Malam hari ini kita memiliki 28 peserta, Bunda Sofi. Untuk yang join pada malam hari ini masih 11 orang, jadi masih ada sekitar 16 orang lagi yang belum join. Nah, sebelum dimulai, saya ingin menyampaikan bahwa pulih dengan transformasi malam ini merupakan proses healing yang akan diberikan oleh Bunda Sofi S. Balkis. Nah, di dalam proses healing ini diharapkan Bapak Ibu sekalian menyalakan webnya, camnya dinyalakan. Dan diharapkan keikutsertaannya dalam bertanya jawab, diskusi, ataupun latihan yang akan diberikan oleh Bunda Sofi. Ini semua langsung praktek yang bisa dirasakan manfaatnya oleh para peserta sekalian. Adapun nanti dalam prosesnya, Bunda Sofi menggunakan teknik self-healing dari Bunda Sofi sendiri, di mana self-healing ini sudah diberikan dalam bentuk workshop oleh Bunda Sofi bersama saya di ruang esensi ini sudah 3 batch sejak pandemi awal tahun lalu. Nah, dalam proses self-healing itu yang Bunda Sofi ajarkan ada teknik cleansing emosi, ada Ho'oponopono, ada body screening afirmasi. Nah, pada malam hari ini spesial, nanti proses healing, Bunda Sofi akan memberikan tambahan, yaitu dengan POY, Point of View. Nah, diharapkan partisipasi semua peserta, sehingga kami perlu semuanya menyalakan webcam, karena kita langsung praktek, dan dinyalakan juga nanti speakernya ketika Bunda Sofi mengajukan pertanyaan, karena nanti kami akan memberikan sertifikasi kehadiran bagi Bapak Ibu sekalian yang aktif pada malam hari ini. Begitu nggih Bunda Sofi. Jadi diharapkan partisipasinya pada malam hari ini yang aktif gitu. Ini masih 14, enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Salam kenal sebelumnya. Banyak juga ini. Baik, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Vera Syafitri Andriawati. Saya membersamai Bunda Sofi dalam ruang esensi ini untuk memberikan beberapa seminar atau workshop ataupun healing, free healing. Nah, ini merupakan CSR dari Bunda Sofi untuk masyarakat semua di kala pandemi seperti ini. Pada awal-awal pandemi, workshop self-healing dari Bunda Sofi di batch 1 sangat banyak diminati karena banyak masyarakat di luar sana yang terserang kepanikan, kecemasan, ketakutan, banyak sekali. Dan yang diajarkan Bunda Sofi adalah self-healing yang bisa dilakukan mandiri oleh masing-masing individu. Dan juga bisa diajarkan kembali atau diduplikasikan kepada orang-orang yang ada. Nah, untuk malam hari ini Bunda Sofi langsung memberikan proses healing kepada Bapak Ibu sekalian. Bunda Sofi ini merupakan trainer dari BSN KAN, SIFT Total Healing dan CTC Terapi, Statement Analysis dan praktisi the Point of View. Nah, nanti Bunda Sofi akan menjelaskan juga paling tidak penjelasan singkat apa sih itu self healing, bisa digunakan itu apa saja. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini sudah ada 13 partisipan Bunda Sofi, bisa langsung dimulai saja. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bunda Sofi. Silakan.
silakan memperkenalkan diri Bapak O Agus Daniel. Iya, halo. Nama Iya. saya Pak Agus, gitu aja. Ya, Oh, Pak Bagus ya. Itu Pak. kurang B itu, Pak. Pakai O sebetulnya. O Agus. Namanya memang agak aneh. Panggil Pak Agus. Iya. Oh, iya. Jadi panggilannya Pak Agus. Ya, gitu aja. Profesinya apa, Pak Agus? Saya ngurus kos-kosan sama nyewain kantor gitu. Tapi saya juga ada ngasih kayak pelayanan psikologi gratis gitu untuk yang membutuhkan gitu. Soalnya saya sekolahnya bagus sekali, healer ya, juga ini Pak. Sekolahnya dulu psikologi, ngambil di Ubaya. Oke, bagus. Terima kasih Pak Agus. Semoga nanti ilmu yang di-sharingkan Bunda Sofi dapat bermanfaat. Ya, oke, kemudian selamat malam Bunda Maya. Ini alumni kami di Self Healing batch 1. Bunda Maya, apa kabar? Selamat malam. Unmute dulu Bunda, speakernya tidak terdengar. Lupa ya. Dengaran ya Mbak? Ya, assalamualaikum. Sampun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Maya Safitri dari Solo. Bunda, profesinya apa? Saya psikolog. Psikolog dari Solo, monggo barangkali mau merefer pasien-pasiennya yang berada di Solo bisa langsung hubungi Bunda Maya. Di sini lengkap di sini. Terima kasih Bunda Maya. Kapan-kapan ketemu lagi ya. Ya. Ketemu offline. Kemarin nggak jadi ya Mbak? Masih PPKM Bunda. Iya, betul. Ya. Baik, terima kasih Bunda Maya. Oke, lanjut dengan alumni dari Self Healing Bunda Sofi berikutnya, Bunda Tita Rosmiati. Selamat malam Bunda, silakan memperkenalkan diri. Selamat malam semua. Saya Tita. Profesinya sama kayak Bunda Maya, saya psikolog juga, tapi posisi saya di Jawa Barat, di Bandung. Oh, di Bandung. Nah, lengkap ya, Solo ada. Nanti kalau ada pasien yang di Bandung, boleh di-refer di Bunda Tita Rosmiati. Terima kasih, Bunda. Selanjutnya, alumni Bunda Sofi juga ini ada Bunda Asti Chandra Sasi. Monggo, Bunda, silakan memperkenalkan diri. Ya, assalamualaikum Bapak Ibu. Iya, selamat malam. Nama saya Asti. Tadi Bu V tadi bilang alumni, saya juga bingung. Alumni yang mana ya? Saya rasakan saya mengikuti seminarnya Bu Sofi ya. Jadi ya nggak apa-apa sekaligus perkenalan. Perkenalkan nama saya Asti, Bu. Profesi sehari-hari memang seperti tadi Pak Agus sama Bu Maya gitu ya. Mungkin sama kayak Bu Sofi Balkis juga sebagai seorang psikolog. Sehari-hari ya menangani konsultasi gitu. Kemudian juga menjadi dosen LB di Universitas Muhammadiyah Gresik. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih Bunda Asti. Lengkap ya, ada Solo, ada Bandung, ada Gresik. Oke, selanjutnya silakan Bunda Mang Indah. Apa betul ini saya menyebutnya? Karena terteranya seperti itu. Silakan Bunda di open mic. Ya, halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, betul nama saya Mang Indah, begitu. Oke. Kalau saya aslinya Bali. Profesi saya masih mahasiswa saat ini. Oke. Ibu. Terima kasih dari Kek Bali nih, cantik. Selanjutnya untuk ini dipanggil siapa? Kakak Natasha, silakan open mic-nya.
Iya, apakah suara saya terdengar? Sudah, Oke. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Natasha. Asal saya sama seperti Kak Mang Indah dari Bali juga. Dan saya saat ini mahasiswa Mapro juga, Mapro Psikologi. Oke, terima kasih. Wah, kangen Bali juga ini. Bali sudah lama sekali, pariwisatanya juga lagi hibernasi ya. Sangat sangat berdampak. Jadi mungkin nanti bisa membantu untuk proses healing di sana. Terima kasih Mbak Natasha. Lanjut, ini Bunda yang jalan-jalan ini, Bunda Nia, monggo, alumni Bunda Sofi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jalan-jalan soalnya nganterin anaknya skateboard. Oh, gitu. Ya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Nia. Saya berprofesi sebagai psikolog di Kota Malang. Salam kenal buat semuanya. Salam silaturahmi. Oke, terima kasih Bunda Nia. Sambil beraktivitas, nanti menyimak Bunda Sofi. Jangan lupa ikut latihan nanti ya. Oke, terima kasih. Dilanjutkan kepada Pak Ariski. Silakan Bapak untuk open mic memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ariski Kurniawan. Profesi saat ini masih menjadi mahasiswa Mapro Klinis UI, namun saat ini masih tinggal di Palembang. Oke, terima kasih. Lanjut untuk Ibu Kastini. Silakan open mic Bunda Kastini. Iya, terima kasih Mbak Vera. Mohon maaf saya off kamera. Assalamualaikum Bu Sofi. Guru kita semua malam ini. Mohon maaf saya off kamera. Perkenalkan saya Kastini dari Surabaya, sama kayak Bu Sofi. Profesi sehari-hari apa ya? Trainer ya, saya ini seorang trainer, tapi basicnya bukan dari psikologi gitu. Tapi saya tertarik dengan dunia psikologi dan ingin belajar malam ini dengan Bu Sofi dan teman-teman semua. Terima kasih. Ya, baik Bunda Kastini, terima kasih. Senior dari Bunda Sofi tadi ya Bun. Baik, dilanjut. Senior secara usia, Mbak Vera. Oh, ngaten. Ya Bunda, terima kasih. Dilanjutkan Bunda Zakia Rahmania. Silakan open mic Bunda. Ya maaf Mbak, ini disambi kerjaan yang lain. Oke, monggo. Oke, saya Zakia Rahmania Ahmad, psikolog dari Sukoharjo. Oke, terima kasih Bunda Zakia. Iya. Ada Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Solo, Bandung. Oke, lanjut ke Bunda Woro Prabandari. Silakan Bunda, open mic-nya. Karena tadi terputus-putus, Bunda Woro ini kesehariannya adalah healer juga, nggih Bun, pembelajar yang ada di Surabaya, itu lebih kurangnya. Oke, selanjutnya Bunda Magdalena Ratu Haba, silakan open mic-nya untuk memperkenalkan diri. Selamat malam semua. Malam Bunda. Malam Bu Sofi, Mbak V, dan teman-teman. Ketemu terus pokoknya kalau sama Bu Magda. Ya mumpung online ya Bu. Dipermudah bisa bertemu dan juga berkenalan memperluas jejaring. Terima kasih kesempatan belajar lagi. Saya Magda dari Surabaya. Sehari-hari praktisi psikologi juga. Terima kasih boleh belajar bersama Bu Sofi, Mbak Afi, dan teman-teman semua. Oke, terima kasih Bu Magda. Senang sekali semuanya sudah memperkenalkan diri. Jadi ada sekitar 12 peserta ini Bunda. Silakan Bunda Sofi untuk segera dimulai karena ini sudah pukul 19.41. Selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Semoga selalu dalam perlindungan
Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga dalam rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, suara saya terdengar ya? Baik, suara saya mulai kalem gitu ya, berarti mulai capek gitu ya. Baik, sesi self healing biasanya memang malam gitu ya. Karena saya pilih malam itu memang, ya nggak apa-apa, tubuh lelah gitu ya. Justru itu kesempatan untuk healing atau untuk pulih begitu ya. Baik, pada malam hari ini, Jumat 27 Agustus 2021, saya Sofi Balgis dan Mbak Vera akan membersamai kurang lebih 1 jam ya untuk transformasi pemulihan. Kenapa? Karena ini prosesnya sangat cepat, maka tidak bisa semua teknik healing dalam kelas yang biasanya 3 seri gitu ya. Dalam satu batch itu 3 sesi atau 3 seri ya. Maka malam ini saya shortcut gitu ya. Pada pokok-pokoknya saja untuk transformasi. Jadi proses transformasi saya pilih gitu ya. Saya pilih judul ini karena dapat ide gitu ya. Dapat ide bahwa sebenarnya dari proses self healing, dari penyembuhan diri kita menjadi pulih. Nah, pulih itu sebenarnya adalah perubahan. Pulih itu adalah suatu perubahan bentuk, ya. Nah, itu yang akan kita angkat akan kita proses ya. Kita akan berproses itu dalam waktu 1 jaman begitu. Dan ini pengantar ya. Jadi teman-teman bisa nanti mengikuti prosesnya dulu gitu ya, sampai dapat menghayati dan dapat ide gitu ya. Akan dipraktekkan seperti apa nanti untuk diri sendiri atau untuk kliennya. Ini banyak psikolog dan terapis. Nah, tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Vera ya. Saya kebetulan trainer yang punya sertifikat dari lembaga negara. Saya belajar SEF, saya belajar CTC, saya belajar TRT dan Point of View. Saya juga belajar kinesiologi ya. Nah, itu yang akan saya combine dalam self healing dalam kelas lengkap, versi lengkap. Pada malam ini saya hanya memperkenalkan 2 teknik ya, teknik fototerapi dan teknik Ho'oponopono. Ho'oponopono itu sudah sangat populer ya. Nah, nanti bagaimana itu terintegrasi dengan fototerapi. Baik, saudara-saudaraku yang berbahagia, saudara-saudaraku yang saya sayangi, pada kesempatan ini kita hening dulu ya. Baik, kita persilakan diri kita untuk hening. Kita sapa batin kita sambil mendengarkan lagu berikut. Anda boleh tutup mata atau tidak tutup mata, silakan. Tapi kita biarkan diri kita masuk dalam relung hati, gitu ya. Ada lagunya itu ya. Baik, kita sapa batin kita hening sebentar. Silakan diri kita rileks. Anda boleh bersandar. Tarik nafas dalam, tahan dan keluarkan.
Ya, itu proses kita untuk mindful ya. Jadi dengan hening, dengan mendengarkan lagu, kita mencoba untuk menyapa batin kita ya. Jadi keheningan itu membuat kita menyapa batin. Ya. Dalam proses here and now, kita menghayati gitu ya. Menghayati relung hati. Baik. Saya ingin tahu respon teman-teman ya. Kalau respon saya sapa batin saya, ternyata saya lupa relaksasi, gitu ya. Dengan proses here and now tadi membuat saya melakukan relaksasi karena tubuh saya butuh ternyata ya. Jadi saya mendengar tubuh saya butuh untuk relaksasi, gitu ya. Oke, kalau Mbak Vera, here and now-nya tadi dengan hening, mindful, Mbak Vera menghayati apa? Di-unmute, Mbak. Baik, tadi saat relaksasi itu biasanya kalau sudah hening, ya ada aja yang pikiran-pikiran yang mengganggu itu muncul. Ya apapun itu Bunda. Jadi mencoba hening itu juga sepertinya tidak mudah, tetapi perlu latihan karena seringkali kan ada beberapa pikiran itu yang mengganggu atau hadir gitu. Misalnya hening tiba-tiba apa yang tidak pernah terpikirkan menjadi terpikirkan begitu Bunda. Ada aja yang muncul. Oke, keep untuk Mbak Vera sendiri ya. Baik. Ya. Akhirnya tadi diri batinnya itu mengingatkan sesuatu berarti ya. Ya. Baik, mungkin satu lagi yang ikut berproses, Mbak Vera boleh pilih siapa? Monggo tadi sepertinya Pak Agus itu tadi menghayati tadi meditasinya apa? Heningnya tadi. Bagaimana, ya ini bukan Pak meditasi Agus? kok, hanya hening aja. Oh ya, merasa apa ya? Rasa damai aja, tenang. Oke, damai ya. Iya, damai, tenang. Yang membuat damai tenang itu karena Pak Agus ini mengikuti lagunya, mendengarkan lagunya, atau betul-betul menyapa diri gitu, atau ngerasain, karena mohon maaf itu kan apa di ruangan tidak sendiri ya. Nah, iya. Jadi saya mencari tahu damainya di mana, karena konsentrasi di lagu atau lagu musiknya. Menghayati dirinya. Saya dengerin musiknya sambil merem, terus saya tarik nafas, terus lepaskan, tenang gitu lah. Saya beban-beban kayak apa ya capek-capeknya itu dikeluarin gitu ya, terus lagunya enak gitu, saya sambil merem dengerin musiknya aja. Saya suka dengerin musik gitu. Siap. Jadi ini adik kelas saya dari Ubaya ini. Selisih jauh tapi Pak Agus. Saya iya. 94 masuk. Saya sama Kak Asti sama itu. Angkatan 2000-an ya? Angkatannya Kak Asti. Yang sama saya Bunda. Iya. Baik. Ya, jadi perlu ya. Ketika kita mau healing, ketika kita mau bantu orang, perlu ada keheningan ya. Kalau di point of view disebut pause ya, jedah dulu gitu ya. Nah, itu kita berproses itu diawali dengan itu tadi. Yuk kita jenak yuk gitu ya. Kita jenak dulu yuk gitu, kita hening dulu yuk gitu ya. Baik.
Dan keheningan itu adalah proses here and now, membuat kita lebih mindful ya, hadir, presence gitu ya, pada proses yang akan kita jalani. Baik, rasanya tadi saya mendengar Mbak Vera menyampaikan self healing digabung dengan point of view ya. Tapi pada proses ini saya balik ya. Jadi point of view sebagai fototerapi dulu, baru kemudian self healing. Self healing yang saya pilih itu yang paling populer yaitu Ho'oponopono gitu ya. Nah, rekan-rekan healer, pada kesempatan ini kita kembali ke judul ya, transformasi. Dan yang paling mewakili proses transformasi adalah kupu-kupu. Ya, meskipun ada binatang lain. Nah, kupu-kupu ini kita perhatikan foto ini ya. Kita perhatikan foto ini. Kemudian ada 4 pertanyaan yang tolong ditulis di kolom chat. Pertama, apa yang pertama kali kita perhatikan dari foto ini? Kedua, perasaan yang muncul ketika melihat foto ini. Ketiga, bagian yang menarik dari foto ini. Keempat, apa yang terjadi dan apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Dari 1, 2, 3, 4 cukup 3 saja. 1, 2, 3 yang paling penting untuk dijawab. Jadi ketika melihat foto ini, yang pertama kali kita perhatikan apa? Kalau saya yang pertama kali saya perhatikan justru ini, yang paling kiri. Jadi kepompong. Itu yang pertama kali saya perhatikan. Ya, teman-teman silakan tulis di kolom chat. Yang pertama kali diperhatikan apa? Lalu perasaan yang muncul apa? Saya merasa perasaan saya yang muncul adalah apa ya? Apa yang mewakili kata bertapa? Bertapa itu prosesnya ya. Jadi yang mewakili perasaan bertapa adalah hening ya, hening gitu. Rasanya itu sowong gitu ya. Nah, sowong. Sowong itu, Mbak Vera ini orang Jawa ya. Sowong Mbak Vera, sowong itu apa kalau di Indonesia kan ya? Jadi kan ini kepompongnya bertapa gitu ya. Nah itu kalau ngerasain itu saya ngerasa sowong, rasa hening ya, betul ya. Sowong itu hening ya. Suaranya Mbak Ovi nggak masuk. Tes, masuk ya Bun. Kosong Bunda. Kosong. Suwung itu kosong. Suwung itu ya. Kosong. Oke, dalam konteks ini saya merasakan kepompong itu dalam kekosongan ketika dia bertapa, gitu ya. Lalu yang ketiga, bagian yang menarik. Bagian menarik adalah justru ini. Buat saya loh ya, ini sangat private ya, teman-teman silakan tulis di kolom chat. Buat saya yang paling menarik justru yang ini. Ya, yang ini. Ketika ini kebuka, jeder gitu ya. Buka krep gitu ya. Buka pertama, ini kan masih nutup tuh. Ini yang buka. Buat saya menarik itu. Lalu apa yang terjadi sebelum sesudahnya ya, ini proses, sebelumnya adalah proses ulat ya, lalu menjadi kepompong, lalu kemudian kupu-kupunya menghisap ini ya, menghisap sari mad ya, disebutnya apa? Sari buah ya. Sari bunga. Nah, sari bunga. Lalu dia kenyang, dia terbang. Nah, itu yang bisa saya refleksikan dari foto kupu-kupu. Jadi menurut Pak Agus, wah Pak Agus sudah melakukan penilaian ini Pak.
kalau dalam proses healing nggak boleh menilai dulu ya. Misalkan ini proses diam itu tidak mudah, butuh pengorbanan. Itu menurut saya sudah justifikasi ya. Jadi kita healing dulu aja. Tepatnya adalah tidak menilai tapi menghayati, merefleksikan gitu ya. Dari foto. Nah, ini ada yang memberi jawaban. Mbak Natasha ya. Yang dilihat kupu-kupu, berarti kupu-kupu yang besar yang bawah ya. Senang, sayapnya indah, proses perubahan gitu ya. Lalu Bu Kastini menjawab kepompong ya. Sama dengan saya Bu ya. Apa ini keagungan Tuhan. Oke. Nomor 2 itu dengan melihat keagungan Tuhan rasanya bagaimana Bu? Takjub mungkin ya? Ya, takjub Bu Sofi. Takjub ya. Gimana ya? Ini sebuah pelajaran untuk kita ya sebagai manusia, tapi sama Tuhan dulu dikasih contoh. Gini loh perubahan. Kalau pengen cantik itu begini loh, mengkompompongkan diri dulu gitu ya. Mungkin di dalam itu dia membentuk sayap kan, awalnya ulat ya, lalu jadi sayap, lalu ternyata perlu inner power ya. Jadi Nah, itu kekuatan sudah dari justifikasi dalam. Bu. Gitu ya. Jadi hati-hati. Nggak apa-apa dalam proses ini saya beritahu ya. Jadi kalau ini mau diformulasikan untuk orang lain, kita membantu orang lain, atau kita membantu diri kita ya. Jangan buru-buru menjustifikasi, tapi kita memaknai gitu ya. Merefleksikan itu berarti memberi makna pada pesan gambar. Ya, ini kan aslinya foto voice ya. Itu Bu, maka kalau yang nomor 4 itu Bu, saya pakai jawab untuk yang nomor 4 itu apakah termasuk justifikasi juga Bu? Nah, kalau nomor 4 itu oke. Ya, karena ada kata inner power. Karena ada kata inner power gitu. Jadi butuh diam prosesnya ya, prosesnya. Butuh diam, kemudian menerobos itu juga proses ya. Kalau inner power itu sudah justifikasi ya. Lalu menjadi kupu-kupu yang menghisap. Nah, buat teman-teman yang memang healer ya, jadi untuk memaknai foto dalam proses foto voice ya, tepatnya fototerapi. Karena foto voice itu untuk riset juga ada, untuk terapi juga ada, yang ketiga untuk terapeutik. Nah, kalau untuk terapi maka biarkan kita untuk mempersepsi, tepatnya mempersepsi ya, merefleksikan foto itu kita mempersepsi dulu ya, bukan menilai atau menjustifikasi. Tapi ngerasain menghayati betul ya. Jadi penghayatannya Bu Kastini adalah takjub ya, takjub. Nah, di akhir Bu ya, nanti di akhir yang bisa dimunculkan ya, Mas August Daniel juga begitu. Di akhir yang bisa kita munculkan, ini adalah inner power. Ini adalah proses Tuhan membentuk inner power. Nah, itu baru pada endingnya gitu ya. Baik. Ya, berarti tadi kalau misalnya itu saya jawab di nomor 4 itu sudah tepat atau belum Bu Sofi? Sudah tepat, tapi kalau untuk nanti yang akan datang, jangan memberi penilaian dulu inner power ya, karena ini kan hanya proses terjadi dan sebelum. Prosesnya adalah ini proses membentuk berubah sebenarnya, membentuk diri yang berbeda gitu tepatnya. Inner power itu sudah satu simpulan ya tadi penilaian. Itu karena misalnya Bu, karena saya punya persepsi gini, pernah ada cerita ya misalnya ketika kepompong itu digunting gitu ya, malah justru kupu-kupu itu mati gitu kan. Tapi kalau dia sendiri yang menerobos kulitnya itu, menurut riset dia itu dirinya itu ada semacam hormon atau apa gitu yang mengalirkan ke seluruh tubuhnya termasuk ke sayapnya itu, sehingga nanti dia kuat mengepakkan sayap gitu kan, sehingga kemudian dia bisa terbang mencari madu bunga. Tapi kalau digunting maka itu kan prosesnya jadi kayak satu bantuan yang justru membahayakan ya, karena tidak mengalir tadi zat-zat enzimnya tadi ke sayapnya sehingga dia tidak bisa mengepakkan sayap gitu. Karena punya
karena punya pikiran seperti itu ya, maka akhirnya saya mengambil kata inner power tadi. Justru yang Bu Kastini ceritakan itu yang harus disampaikan Bu gitu ya. Nanti kita bantu klien ya kalau Bu Kastini mau menerapkan ini buat orang lain. Justru yang Bu Kastini persepsikan tadi dari informasi sebelumnya itu yang harus dideskripsikan gitu Bu. Oh iya. Jadi nggak perlu dikatakan inner power-nya dulu ya. Betul. Siap. Oke. Jadi Terima jangan kasih Bu. buru-buru memberikan satu Siap. justifikasi gitu ya. Siap ya. Terima kasih Bu. Terlalu cepat prosesnya kalau ada Ya. justifikasi. Jadi biarkan dia mempersepsi, merefleksikan, kemudian menganalogikan atau mengasosiasikan dengan informasi pengetahuan yang sebelumnya didapatkan. Ya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Kastini. Bu Magda. Atau naik dulu ya, naik dulu ini. Oke, Mas Agus ya. Nah, ini deskriptif juga ya. Kemudian Mang Indah ya, kepompong. Ya, kemudian Mas Rizky, kepompong. Perasaan unik gitu ya. Kemudian menarik begitu ya. Oke, ada takjub ya, menarik juga. Oke, Bu Mahda menjawab lengkap. Yang dilihat pertama kali adalah kupu-kupunya. Perasaannya takjub, kagum ya. Lalu yang menarik warna-warninya gitu ya. Baik. Tidak semuanya ya, tidak semuanya saya ajak untuk mengeksplorasi ya dari foto ini ya. Baik, berikutnya. Nah, ini lebih cool ya. Berikutnya kupu-kupu ya. Di foto ini ada di ini bawah ini ya. Kupu-kupu itu ada di bawah ini ada sebuah tangga. Masih tentang kupu-kupu yang melakukan transformasi. Ketika kita melihat foto ini, jika kita terkoneksi dengan kupu-kupu, kita berada di mana? Lalu teringat apa seperti di foto? Silakan tulis di kolom chat. Jika terkoneksi dengan kupu-kupu, kita berada di mana? Kita teringat apa seperti di foto? Mbak Astri menjawab sebagai sayapnya untuk terbang tinggi. Mbak Amang menjawab berada di sebelahnya dan teringat sosok kawan yang menjadi sosok teman yang menjadi kawan bercerita. Mbak Nia di atasnya terbang bersama. Jika terkoneksi dengan kupu-kupu, kita berada di mana? Oke, Mas Daniel menjawab di tangga sekolah dulu. Ya, yang belum sempat saya Bu Maya, Bu Woro, silakan ikut berproses, Bu. Ini ada lagi. Bunda Anissa, Bunda Sakia. Jika terkoneksi dengan kupu-kupu, kita berada di mana?
Mbak Vera, ketika Mbak Vera terkoneksi dengan kupu-kupu ini, Mbak Vera membayangkan Mbak Vera ada di mana? Ini saya juga bingung Bunda, maksudnya ini saya artikan yang seperti apa. Kalau untuk sekilasan yang muncul, berada di mana, berada di taman. Teringat apa? Teringat kupu-kupu ini terbang menghinggapi bunga-bunga. Baik. Sekarang lebih private ya. Teringat apa seperti di foto pada kehidupan Mbak Vera, di mana kupu-kupu itu berada di taman? Diulang, Bunda. Teringat apa dalam kehidupan Mbak Vera, di mana kupu-kupu itu tadi ketika terkoneksi itu berada di taman? Teringat pada kejadian apa? Jadi ini lebih tepatnya kejadiannya sebenarnya. Teringat kejadian apa? Seperti di foto. Jadi ini sudah mulai melihat diri, ya. Melihat diri. Teringat kejadian apa dalam kehidupan Mbak Vera yang terkoneksi dengan kupu-kupu yang Mbak Vera bilang kupu-kupu itu berada di taman. Ya, ini sepertinya pikiran saya mendistrak kemana-mana, Ibu Bunda. Jadi ada banyak pilihan. Saya mau menyampaikan yang mana dalam salah satu sisi kehidupan saya begitu. Oke, nggak apa-apa. Ini karena private banget. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang lain saja. Yang lain, Mbak Asti. Nah, ini Mbak Asti ini psikologi juga ya. Iya, Bunda. Mbak Asti, ketika melihat kupu-kupu ini, Mbak Asti terkoneksi kupu-kupunya di bagian mana? Di bagian sayapnya. Oke, di bagian sayap. Iya. Lalu teringat kejadian apa dalam kehidupan Mbak Asti seperti yang ada di foto ini ketika Mbak Asti bilang Mbak Asti berada di sayapnya? Terkoneksi di sayapnya tepatnya. Iya benar. Peristiwa ya? Iya benar, peristiwa ya Bunda. Peristiwa apa yang... Peristiwa dalam hidup Mbak Asti yang mengingatkan pada ini. Terkoneksi pada sayap. Oke. Kalau peristiwa itu mungkin terkoneksi dalam kehidupan saya itu mungkin kepada cita-cita Bunda. Jadi keinginan untuk dulu keinginan untuk menjadi seorang psikolog Bunda, tapi ketika S1 selesai itu saya nggak langsung sekolah Bunda, jadi saya masih istilahnya cari pengalaman gitu ya, karena memang belum ada biaya waktu itu. Jadi selama 3 tahun kemudian saya seperti apa ya, waktu itu orang tua tiba-tiba memberikan instruksi untuk saya sekolah lagi. Nah itu suatu sayap bagi saya ketika saya ingin terbang gitu. Karena bagi saya waktu S1 itu saya ingin melebarkan sayap saya untuk saya belajar tentang banyak hal di dunia psikologi, tetapi terhambat Bunda. Akhirnya ketika 3 tahun berlalu, saya diberikan instruksi sama orang tua untuk sekolah lagi. Bagi saya itu adalah kesempatan saya untuk memiliki sayap yang lebar, sehingga nanti saya bisa membantu orang lain gitu Bunda. Mungkin seperti itu Bunda ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Bagi saya begitu. Iya, sayap terkoneksi oleh sayap kupu-kupu. Ya. Ingin terbang, ya melebarkan sayap. Jadi yang penting dalam proses ini adalah teman-teman mulai mengkoneksikan dengan kehidupan pribadi. Mulai mengkoneksikan dengan pengalaman masa lalu. Mulai terkoneksikan dengan tadi bagian dari kupu-kupu itu. Ya. Jadi kita nggak usah langsung pada transformasinya,
tapi terkoneksi apa dengan kupu-kupu gitu ya, gitu. Tidak langsung pada pain-nya gitu, tidak langsung. Kalau healing itu kan biasanya penyembuhan atau pulih itu kan biasanya pada rasa tidak nyaman, pada pain, rasa yang tidak enak, nggak nyaman, sedih, luka macam-macam gitu kan. Nah, itu tidak harus kita buka dulu gitu ya teman-teman ya. Jadi proses healing itu bisa apa? Bisa sangat smooth sebenarnya gitu ya. Tidak harus langsung pada emotion focus solution gitu ya, mengatasi emosinya gitu ya. Tapi kita bisa membantu diri kita agar kita tadi mencoba merefleksikan dulu pada foto ya, baru kemudian masuk pada konektif di masa lalu, pengalaman hidup, peristiwa penting dalam hidup begitu. Satu lagi saya panggil Bu Maya. Bu Maya aktif, Bu Tita. Iya Bu, saya izin off Ya. kamera ya Bu. Ya, Bu Maya ini Bu Maya kan sudah lulus self healing ya. Ya, jadi nggak langsung teknik ini nggak langsung pada itu Bu, nggak langsung pada apa rasa pain-nya, rasa nggak enaknya gitu ya, atau luka batin gitu ya. Tapi membantu untuk mengkoneksikan pada transformasi yang sudah terjadi atau yang pernah dialami di masa lalu. Atau saat ini masih berproses. Kalau Bu Maya teringat pada apa, Bu? Koneksi kupu-kupu tadi. Saya itu kan takut ketinggian. Jadi yang saya tulis itu kan saya keingetnya dengan tangga kayu yang rapuh. Jadi bayangin saya itu jatuh di ketinggian. Gitu. Jadi ingatnya itu, Bu. Gitu. Baik. Ketika Bu Maya terkoneksi dengan kupu-kupu, justru yang ingat malah tangganya, ketinggiannya. Tangganya. Ketinggiannya itu. Baik. Itu dalam catatan kita penting bahwa ada koneksi tentang ketakutan terhadap ketinggian. Kira-kira kalau Bu Maya terkoneksi dengan kupu-kupunya. Nah, kita kembalikan lagi ke kupu-kupu, bukan ke tangga, gitu. Kalau Bu Maya terkoneksi dengan kupu-kupunya, itu Bu Maya ingat apa? Ingat apa ya? Perasaan lebih kepada perjuangan hidup kupu-kupu ya. Gitu. Perjuangan hidup kalau saya bilang. Baik. Kalau terkoneksi dengan kupu-kupu tadi, bukan di tangganya, Bu Maya di mananya? Di bagian kupu-kupunya, Bu. Di bagian kupu-kupunya. Terkoneksi dengan kupu-kupu, bukan tangga. Jadi saya belokkan nih, saya mencoba membelokkan, fokus di kupu-kupu. Ke ininya. Apa itu namanya? Gitu loh. Ini sungutnya, ya. Sungutnya. Kesungutnya. Gitu. Sungut itu mengingatkan apa, Bu? Atau terkoneksi dengan apa pada pengalaman Ibu? Kepekaan kalau saya bilang. Apa, Bu? Kepekaan. Rasa peka. Gitu. Gitu sih, Bu. Kepekaan perasaan kalau saya bilang ya, Bu ya. Gitu. Dan itu sudah dimiliki oleh Bu Maya? Belajar. Proses untuk belajar juga. Terutama peka sama kebutuhan anak-anak sendiri, Bu. Baik ya. Jadi dari jawaban Bu Maya kita tahu Bu Maya sedang proses transformasi, yaitu untuk memiliki kepekaan sebagai orang tua dalam pengasuhan, Bu ya. Ya. Terutama saat pandemi, Bu. Kepekaan itu terkoneksi ya ketika melihat foto itu
berproses gitu ya. Melihat foto dalam kupu-kupu itu berproses. Terima kasih Bu Maya. Sama-sama, Bu. Baik, saya baca di kolom chat, merasa di tempat sepi dan merasa sendiri. Wah, ini siapa ini? Mbak Tita ya? Oke, Bunda Tita. Terkoneksi dengan kupu-kupunya di mananya, Bunda Tita? Lebih ke perubahan sayap ya, di sayap. Jadi untuk menghasilkan sayap itu kan butuh proses ya. Dari ulat tuh bersayap itu butuh proses. Dan proses itu lebih terkoneksi pada diri saya itu, di prosesnya itu sendiri berat. Jadi perjuangannya itu loh, Bun, gitu. Baik. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita gali sebenarnya ya. Dari jawaban Bu Tita sebenarnya bisa kita gali, tapi mungkin private ya, jadi private beliau ya. Tapi pesannya sudah ketemu tuh. Pesannya ada yang terasa berat ya, dari pengalaman hidup untuk bertransformasi menjadi sayap. Begitu ya. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Yang menarik ya. Yang menarik ini Bunda Zakia atau Mbak ya, ini yang masih kuliah itu. Teringat saat piknik bersama anak-anak petira. Petira itu apa ya, Mbak Zakia? Anak-anak yang di asrama di Bima Sakti dulu waktu di Dinas Sosial Kota Batu. Oh, sudah Ibu ini ya. Terkoneksi di kupu-kupunya di mana, Bu? Di taman. Kupu itu ya. Merasa di tamannya gitu bersama kupu-kupu. Oke. Lalu dari proses di taman ada kupu-kupu, apa yang sebelumnya itu terkoneksi, Bu? Sebelum masuk ke taman itu terkoneksi di kupu-kupunya di mana, Bu? Apa ya? Nah, ini ya. Gimana ya? Nah, terkoneksinya kalau tidak ada jawaban teman-teman, kalau ada klien gitu ya, atau kita melihat foto lalu tidak ada tadi ya, tidak sampai terjawab ya. Berarti ya dugaan kita Bu Zakia tidak punya masalah yang terkait dengan harus berubah atau harus pulih. Artinya baik-baik saja kan Bu Zakia? Ya, insya Allah. Dari angka 0 sampai 10 Bu Zakia baik-baik saja di angka berapa? Ya, 8. 7, 8 ya. Jadi sebenarnya kalau jadi gini, ada dua ya. Tidak terkoneksi dengan kupu-kupu ya, lalu kita gali. Ternyata jawaban Bu Zakia tadi kan di taman bersama anak-anak gitu ya, bermain gitu ya. Kita sudah menduga sebenarnya beliau tidak punya istilahnya itu tidak punya isu dalam proses healing ini untuk pulih. Artinya baik-baik saja gitu. Gitu ya, Bu ya. Beda dengan Bu Tita. Bu Tita tadi akhirnya kalau dikoneksikan gitu ya, ketemu gitu. Atau Bu Maya pertama jawab tangga gitu ya. Tangga itu sebenarnya sudah satu traumatik ya, karena takut ketinggian. Tapi kalau dikembalikan ke kupu-kupu ya, maka sudah ada isu tentang healing gitu. Atau mungkin pulih ya. Healing itu kan sudah terlalu gangguan psikologi. Tapi kalau pulih tadi ingin menjadi pribadi untuk berubah dari yang sebelumnya nggak peka menjadi peka, begitu maksud saya. Oke. Gitu ya. Ya, betul Bu, baik-baik saja ya. Karena isu itu nggak muncul gitu dari jawaban Bu Zakia, nggak muncul topik kupu-kupunya, meskipun kupu-kupu tapi bermain di taman gitu ya. Baik. Oke. Kita lanjutkan.
Ada yang bertanya Bunda di kolom chat. Silakan. Dari Mang Indah, Ibu apakah saya bisa bertanya terkait makna terkoneksi dengan kupu-kupu di sini? Terkoneksi itu terhubung dengan kupu-kupu ya. Jadi ini siapa Bunda? Indah. Mang Indah itu tadi. Mang Indah. Iya. Mang Indah ini yang psikologi bukan? Ya. Hai, mahasiswa ini Bu dari Bali. Oh baik, karena masih mahasiswa ya. Jadi gini, teknik ini kan fototerapi ya, foto voice tepatnya, foto voice untuk terapi gitu ya. Kenapa harus ada perwakilan foto? Karena itu kalau dalam bahasa NLP itu metafora. Kita butuh perumpamaan-perumpamaan. Kita butuh satu perwakilan dari diri kita, masalah kita, kebutuhan kita, ide kita, itu terwakili di foto. Kalau orang Jawa bilang nggak ujuk-ujuk, tidak langsung to the point, tidak langsung tidak langsung apa istilahnya, tidak langsung tidak langsung tepat sasaran mungkin Bu. Tidak langsung, iya to the point, tidak langsung tepat sasaran, karena kadang sulit untuk mengungkapkan diri atau tadi masalahnya gitu ya. Maka kupu-kupu mewakili transformasi. Gitu. Terkoneksi atau terhubung itu berarti coba kamu lihat kupu-kupu, istilahnya proyektif. Gitu ya. Kalau di psikologi namanya proyektif. Tapi kita menggunakan teknik metafora, proyeksinya itu dengan perumpamaan. Mau bertransformasi seperti apa? Lihat kupu-kupu. Nah, ternyata keragaman jawaban itu nanti kita tahu. Oh, ini yang butuh pulih berproses lebih lama. Ini butuh pulih hanya sekedar tadi mengubah diri menjadi lebih sensitif. Ini butuh pulih, wah dalam ini temanya kan ada kesendirian, lonely. Ini butuh pulih untuk misalkan Mbak Vera tadi. Mbak Vera itu banyak yang tersimpan. Banyak yang tersimpan yang mungkin nggak bisa di ranah publik ya, harus private gitu ya. Tapi kupu-kupu itu justru terkoneksi dengan banyak hal. Ada pikirannya Mbak Vera. Nah, pikiran itu sebenarnya adalah sesuatu yang mau ditransformasi, yang mau dipulihkan. Pulih itu tidak harus perasaan ya, teman-teman. Pulih itu juga negative thinking menjadi positive thinking, gitu ya. Atau sesuatu yang kabur menjadi lebih jelas. Itu juga pulih. Apakah terjawab, Mbak Indah? Jadi ini memang butuh keterwakilan ya, butuh keterwakilan sesuatu. Ini salah satu teknik, artinya kalau mau langsung konseling to the point gitu ya, masalahmu apa? Kamu pengen berubah jadi apa? Boleh saja. Tujuanmu apa? Boleh gitu. Tapi salah satu teknik dalam pemulihan diri, healing atau dalam kalau konseling memang bercakap-cakap ya, lebih to the point ya, gitu ya. Tapi ini teknik-teknik yang jadi satu alternatif begitu ya. Buat orang-orang itu mungkin akan lebih terwakili, gitu. Sebagai kupu-kupu saya itu loh, harus punya kepekaan loh. Saya berubah menjadi diri yang punya kepekaan. Sebagai kupu-kupu saya punya diri yang itu tadi, bersayap, mau terbang, mengejar cita-cita saya. Saya mau jadi bertransformasi, mau jadi kupu-kupu seperti itu. Ya, Mbak Indah terjawab ya? Ya, sudah di chat tadi dijawab Bunda. Baik, saya teruskan. Ya, terima kasih penjelasannya. Iya, nanti. Ya. Berikutnya lebih dalam lagi ya teman-teman. Jadi ini memang
journey, self journey. Nah, selanjutnya kalau tiap pribadi kita sudah menemukan nih, kita terkoneksi dengan kupu-kupu tadi di mana, ya. Lalu itu terhubung dengan pengalaman masa lalu, peristiwa di masa lalu, atau kondisi saat ini, gitu ya. Maka pertanyaan berikutnya ini, sebenarnya diri kita apa yang ingin kita ubah? Baik. Nah, berikutnya ini, kalau sudah dapat isu, sudah dapat ide, sudah ketemu nih, oh ternyata temanya soal sensitivitas. Isunya tentang cita-cita terbang tinggi. Isunya tentang lonely, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya lebih mendalam lagi. Sebenarnya apa yang ingin kita ubah pada diri kita? Lalu kedua, apa yang sulit dari proses tadi? Transformasi atau perubahan. Yang ketiga, tantangan apa yang akan dihadapi? Dan yang keempat, apa yang tidak terlihat atau terlewatkan? Kita punya waktu 5 menit, silakan tulis. Oh, kelamaan 5 menit, 3 menit. Ya, kalau dalam proses sesungguhnya, kita sudah mau ini ya Mbak Vera ya, kita sudah mau offline ya, kita sudah mau offline waktu itu ya, sebelum PPKM itu ya. Nah, kalau offline ini kita bisa berproses lebih lama ya, bisa sampai 3 jam hanya untuk ini satu dokumen ini, beberapa slide itu bisa sampai 2 jam 3 jam. Karena tiap orang itu akan bercerita dan akan menjadi satu grup terapi ya. Nah, ini karena share publik dan kita saling jaga kerahasiaan, dan yang kedua, kalau memang nggak nyaman untuk di-share nggak usah ya, akan jadi private ya, itu nggak perlu di-share ke publik ya. Nah, silakan dijawab di kolom chat 4 hal ini, dan itu tidak boleh jumping gitu ya, tidak boleh jumping. Tadi kan udah ketemu nih tema tentang sensitivitas, loneliness gitu ya, apa yang mau kita ubah, sensitivitas apa yang mau kita ubah, menjadi lebih sensitif seperti apa Bu Maya? Mau menjadi dari tema kesepian atau isu kesepian yang muncul dari terkoneksi kupu-kupu tadi, apa yang ingin kita ubah? Gitu. Lalu apa yang sulit sebenarnya untuk berubah? Jadi apa yang sulit di sini sebenarnya terkait dengan transformasi ya, terkait dengan perubahan ya. Sorry. Dan ketiga, tantangan apa yang akan dihadapi? Keempat, apa yang terlambat? Silakan, punya waktu 3 menit untuk menjawab. Mbak Vera, karena ini latihan Mbak Vera, mungkin Mbak Vera pilih satu persoalan Mbak Vera yang boleh di-share untuk umum, atau yang itu apa ya, yang tidak terlalu mengganggu harga diri Mbak gitu ya. Nggak ada sebetulnya, cuman ini kan baru juga buat saya POY ini. Jadi antara apa namanya healing dan healer, saya jadi bingung ini mau memposisikan di mana yang dipelajari hari ini itu loh Bunda. Kalau dalam saat ini ya sebagai orang yang mau berubah dulu, mau healing dulu. Betul. Nah, itu baru masuk ini tadi waktu pertanyaan transformasi. Misalnya satu, apa yang ingin dirubah? Yang ingin dirubah adalah merubah diri untuk lebih mengenali diri sendiri, untuk mengenali diri. Jadi bahasanya itu, waduh ini apa ya, bisa dikatakan lebih ke spiritual Bunda, lebih ke ingin menjadi diri sendiri. Apa sih yang saya inginkan, melihat diri ke dalam.
Nah, yang sulit apa? Yang sulit ini ya lakunya. Kalau untuk knowledge-nya itu sudah ada. Banyak. Mbak Ya. Vera ini bacaannya spiritual banyak. Knowledge-nya banyak, guru-gurunya juga alhamdulillah banyak, termasuk Bunda Sofi juga. Tantangan apa yang dihadapi? Tantangannya adalah mendisiplinkan diri untuk laku ini, Bunda. Kan ini perlu laku, untuk menilik ke dalam itu perlu laku. Lakunya apa? Seperti berdiam diri seperti yang Bunda ajarkan tadi, tapi ini lebih mendalam. Lebih juga dari meditasi, karena tidak hanya meditasi, karena kita juga harus berbicara dengan diri kita yang di dalam. Nah, itu lalu yang itu kan tantangannya itu justru apalagi dari tantangannya dalam diri sendiri. Misalnya ketika kita melakukan hening, ada saja dari gangguan tubuh fisik kita, misalnya kayak digigit nyamuk, ya tiba-tiba kram. Nah, itu bagaimana kita masih tetap bisa untuk menyadari diri kita. Nah, ini tantangannya ada di situ. Pertama tantangan fisik, kemudian tantangan dari pikiran. Karena kan ketika kita sudah masuk ke keheningan, biasanya pikiran-pikiran itu muncul banyak sekali, Bunda. Ya macam-macam, terkadang tidak bisa dijelaskan atau tidak bisa digambarkan. Nah, saling menumpuk gitu. Nah, itu proses perjalanannya tantangannya di situ. Nah, yang tidak terlihat atau terlewatkan. Ini apa ya? Nah, yang keempat itu memang sulit terjawab ya. Iya. Tapi memang kita ajak untuk menemukan jawaban sendiri. Iya. Yang terlewatkan adalah seringkali itu saya tidak menyadari bahwa misalnya ini adalah laku saya, kemudian ketika tidak tersadari, sebetulnya hal yang tidak boleh saya lakukan juga terhadap orang lain, itu menjadi saya lakukan. Nah, ini kontrol terhadap dirinya ini yang masih perlu dilatih kembali, Bunda. Itu yang sering terlewatkan. Seperti itu. Baik. Pada sesi ini ya, ini kok susah untuk dianu ya sebentar. Baik, pada sesi ini, kalau untuk menangani klien ya, oke Mbak Vera, ini pada konteks kalau kita menangani klien atau kita membantu orang lain untuk pulih ya. Nomor 4 itu kita bisa intervensi teman-teman. Kita bisa membantu untuk melihat sesuatu yang dia tidak lihat. Contoh nih ya, jadi seminggu yang lalu saya konseling anak teman, saya pakai teknik ini. Ya, jadi ini konseling dan coaching gitu ya, dengan teknik point of view. Nomor 4 itu, dia mikirnya lama loh. 5 menit, apa yang terlewatkan oleh kamu dari prosesmu ini? Jadi dia itu keterima di ITB. Pilihannya dia sendiri. Sebenarnya dia itu ada kesempatan untuk masuk di UGM. Jurusan apa gitu. Dia pengennya di ITB. Lalu diterima, tapi kemudian pandemi dia nggak pernah yang namanya kuliah di kampus ITB yang dia cita-citakan. Dia mulai boring kuliah, nggak mau ngerjain tugas gitu kan. Nah, oke. Di nomor 4, itu saya bantu. Apa yang tidak terlewatkan olehmu? Karena dia jawabnya lama. 5 menit dia nggak jawab bingung. Apa yang terlewatkan? Apa yang nggak kamu lihat selama ini? Lalu saya beri jawaban. Coba ya. Apa yang kamu nggak kepikirkan, apa yang nggak kamu lihat, apa yang kamu terlewatkan adalah dukungan orang tuamu ketika kamu milih kuliah di ITB. Itu langsung berubah itu mikroekspresinya. Dia langsung gini. Anak kan gini tuh. Anak rambutnya mulai panjang terus dingkluk-dingkluk gini. Susah jawab tuh nomor 4. Saya biarin. Setelah itu saya tahu ya, ini udah menit ke-3, menit ke-5. Oke. Saya bantu ya. Apa yang tidak terlihat olehmu? Apa yang kamu lupakan? Apa yang enggak kamu lihat atau terlewatkan? Yaitu dukungan orang tuamu, kamu kuliah di ITB.
Itu kan pilihanmu tuh, tapi orang tua mendukung, iya. Terus apalagi dia bingung. Saya kasih tahu lagi ya, doa orang tuamu. Kamu pikir mereka tuh nggak doain kamu sampai cita-citamu terkabul? Itu langsung dia berubah lagi air mukanya. Yang tidak terlihat olehmu adalah orang tuamu mendoakan kamu sampai cita-citamu tercapai. Kamu lulus itu masuk jalur UTBK di ITB. Dan itu keinginanmu sendiri, teknik elektro. Yang ketiga, apalagi yang tidak terlihat olehmu. Diam aja dia. Ayo apa? Apa yang sudah dilakukan oleh orang tuamu ketika kamu diterima? Terus dia cerita, ngantarkan aku ke kampus, daftar ulang, keluar biaya, dan sebagainya. Nah, gitu teman-teman. Jadi nomor 4 itu kita bisa bantu klien atau orang lain. Atau kalau kita mau healing ya, kita mau healing, nomor 4 itu nggak ketemu, kita bisa minta tolong. Bu Sofi, misalkan Mbak Vera, Bu Sofi tolong bantu saya. Nomor 4 itu apa yang nggak saya ketahui? Atau Mbak Nia. Mbak Nia bisa minta tolong suami. Gitu ya. Bu Kastini juga bisa minta tolong temannya trainer lain gitu ya. Nah, boleh saya beri jawaban untuk nomor 4 kepada Mbak Vera? Boleh ya? Yang terlewatkan oleh Mbak boleh, Vera. Bun. Baik. Yang terlewatkan oleh Mbak Vera atau yang tidak pernah dipikirkan oleh Mbak Vera adalah menyapa binatang itu yang mengganggu Mbak Vera. Ya. Menyapa dia, mengucapkan salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai nyamuk. Ya. Itu makhluk Allah. Perlu kita ucapi Assalamualaikum kalau bicara Islam. Dan kita doakan dia. Kamu mau tak doakan, tak kirimi Al-Fatihah ya nyamuk. Nah, itu yang mungkin nggak pernah terpikir. Ya, betul Bunda. Ya. Iya. Terima kasih. Bahkan saya, ya sama-sama. Bahkan saya itu pernah diingatkan teman ya. Saya lupa waktu itu ya. Saya lupa awalnya ngomong apa ya. Tapi kemudian teman saya membantu saya. Membantu saya bahwa doamu kurang gitu. Atau amalanmu kurang gitu tepatnya. Apa ya? Apa yang terlewatkan oleh saya? Apa yang tidak pernah saya pikirkan? Mengucapkan salam, ada malaikat di kanan kiri. Itu langsung saya merinding. Ya Allah, iya ya. Kalau di Islam kan begitu ya. Malaikat itu ada di kanan kiri kita, nggak pernah kita sapa. Terus yang kedua itu saya diminta untuk membaca Al-Fatihah buat malaikat di kiri kanan saya. Nah, seperti itu Mbak Vera. Ya, betul ya? Bunda. Buat teman-teman yang lain juga begitu. Ada lagi yang ini yang terlewatkan, ternyata kan saya juga perlu menyapa yang seperti teknik Bunda Sofi self healing itu body screening afirmasi. Oh, betul, jadi sebelum tubuh kita pada saat kita sudah duduk bermeditasi itu paling tidak di awal kita menyapa tubuh kita, mengizinkan tubuh kita untuk bersama-sama kita melakukan keheningan. Makasih Bunda Sofi. Luar biasa. Terima kasih. Dapat insight ya? Ya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi di sesi kelas saya self healing itu ada materi ketiga itu. Di sesi 3 itu body screening afirmasi, mengafirmasi tubuh ya dengan proses screening dari ujung kepala sampai kaki gitu ya. Itu kita sapa sel-sel kita, tubuh kita yang nggak sampai detail sel ya. Tapi bagian tubuh itu kita sapa, lalu kita doakan begitu ya. Menarik ya, dari jawaban Mbak Vera akhirnya dapat ide gitu ya. Baik. Kita butuh satu lagi untuk melakukan transformasi. Itu bagian dari transformasi Mbak Vera. Jadi untuk berubah tadi ya, perlu tadi melihat hal-hal yang kita nggak pikirkan ya. Iya. Jadi nanti untuk lakunya berlatih lagi dengan tidak lupa tadi menyapa kanan kiri kita, menyapa tubuh kita, bahkan menyapa binatang yang hinggap atau menghampiri kita, Bunda. Terima kasih, Bunda Sofi. Iya. Baik ya, kemudian ini yang banyak jawabannya Mas Daniel ya. Tantangannya berdiam diri, oke. Karena orangnya nggak bisa diam. Lalu yang keempat yang terlewatan. Oke, luar biasa ini ketemu nih.
berdiam itu indah, istirahat seperti kupu-kupu mempersiapkan diri, maka kita akan menjadi kupu-kupu yang indah. Saya nggak kenal banyak Mas Daniel ya, jadi saya belum dapat ide Mas Daniel ini perlu saya bantu apa untuk melihat apa yang terlewatkan. Mungkin teman-teman bisa bantu? Oke, kita sapa atau kita saya tak cerita dikit aja ya Bu ya. Maksudnya kan dalam pandemi ini kan saya berusaha untuk mencari kesibukan dalam ruangan gini kan, ini kan makanya kan bisa juga lama-lama di dalam ruangan, saya nggak keluar gitu kan. Kan stres juga saya ya kan. Nah tapi terus kemudian ketika saya coba untuk melihat dari kupu-kupu itu apa ya, ternyata diri kita itu perlu, yang Ibu tadi bilang itu, kita perlu waktu jeda, kita perlu waktu untuk pause, untuk dari aktivitas luar gitu ya. Nah terus kemudian merefleksikan diri. Ternyata nanti sebelum pandemi ini berakhir ya, kita jadi kayak kupu-kupu itu, diam aja, dibentuk, diproses dalam kediaman. Nanti kalau pandemi ini sudah beres, nah kita keluar jadi kupu-kupunya, udah bebas mau kemana-mana lagi gitu. Baik, yang terlewatkan tadi adalah proses hening ya. Mungkin teman-teman bisa bantu. Dirimu dekat sama Mbak Asti ya. Oke, Mbak Asti bantu. Apa yang terlewatkan dari Mas Daniel dari proses diamnya kupu-kupu? Kalau dikaitkan dengan keseharian atau apa gitu. Karena dia katanya nggak bisa diem, umek aja, aktif, dulunya aktif, sekarang harus banyak diem di rumah. Iya. Oke, apa yang terlewatkan oleh Mas Daniel dalam proses diam yang harus dia lalui dalam transformasi ini? Mas Agus, kira-kira apakah kamu pernah istilahnya mengucapkan terima kasih kepada dirimu sendiri untuk mencapai kamu kamu sudah melalui semua banyak hal dalam kehidupanmu. Apakah kamu pernah atau seberapa banyak tepatnya ya yang terlewatkan oleh Mas Agus ini, seberapa banyak sih sudah ya, mungkin bersyukur pada pencapaian dirimu saat ini? Iya. Mengucapkan terima kasih pada dirimu sendiri. Iya, berterima kasih. Saya bingung, berterima kasih pada diri sendiri itu ya apa ya caranya? Mohon koreksi ya Mbak Asti ya. Iya. Mungkin buat saya sebagai psikolog yang juga punya pengalaman healing ya, berterima kasih pada diri sendiri itu hanya satu proses dari healing gitu untuk transformasi. Yeah. Tapi mungkin yang terlewatkan oleh Mas Agus adalah seberapa banyak kebersyukuran atau gratitude, rasa terima kasih yang sudah Mas Agus sebutkan, yang sudah Mas Agus buat. Iya. Kira-kira kalau disuruh buat 100 kebersyukuran, bisa nggak Mas Agus dalam waktu 1 jam? Iya, bisa. Saya bisa. Bersyukur, misalkan dalam waktu ini ya, bersyukur nggak kena COVID. Oke, terus masih bisa makan. Terus. Nah, kalau terkait dengan pencapaian diri boleh Mbak Asti. Jadi coba sampai saat ini sebenarnya apa yang sudah Mas Agus dapatkan atau sudah Mas Agus capai? Nah, itu sebagai bagian dari tadi gratitude. Iya, apa ya? Bersyukur ya, nggak kekurangan makan. Ya. Bersyukur punya istri yang baik. Berarti itu selama ini terlewatkan ya, terlupakan ya? Iya, enggak lupa. Enggak lupa. Bersyukur, kalau nggak disebut itu berarti lupa, Mas.
Oh iya. Bersyukur apa? Ya. Oke. Oh iya, Pandemi ini bersyukur berapa bisa lama? S2, padahal sekolahnya angel. Pandemi ini berapa lama? Hampir 1,5 tahun ya. Pandemi ini 1,5 tahun. Tapi umurnya Mas Agus misalkan 40. 40 dikurangi 1,5 berapa? 36. Oke. Buka kartu padahal aku mau wis seolah-olah 40 kok malah dirimu buka kartu. Ketuaan, Bu. Ketuaan. Oke. Oke, dari 36 tahun dikurangi 1,5 tahun pandemi. Maka sebenarnya yang terlewatkan oleh Mas Agus adalah 36 dikurangi 1,5 itu. Sekian tahun umur Mas itu yang terlewatkan untuk disyukuri. Oh iya ya. Maksudnya, oh iya Bu, saya ngerti. Saya sudah 34 tahun lebih keliling-keliling ya. Maksudnya gitu ya. Cilaan. Nah, itu. Oh iya ya. Kayak gitu ya. Iya, nggak kepikiran ya. Jadi kita sama Tuhan cuma disuruh break 1,5 tahun. Iya, betul juga ya. Ini nggak kepikiran nih. Mensyukuri. Tak catat deh. Waktu bebas. Iya. Betul ya. Itu iya, baru iya. satu pintu untuk transformasi ya. Mensyukuri yang sebelumnya. Bukan di saat pandemi. Nah, baru kemudian di saat pandemi. Apa yang terlewatkan? Diam itu sebenarnya juga proses. Saya pandemi malah bikin buku gitu ya. Dengan pandemi saya berproses bikin buku kalau itu saya. Nah, mungkin Mas Agus juga begitu. Yang terlewatkan, yang terlupakan selama pandemi 1,5 ini yang tadi awalnya banyak aktivitas di luar lalu harus berdiam diri sebagai proses tadi ya untuk transformasi. Tapi sebenarnya proses itu Mas Agus punya karya nggak? Punya sesuatu untuk dilakukan nggak? Iya, Tapi iya. mungkin ada teman kita yang nggak melakukan sesuatu, undoing. Iya. Tapi ada tak orang undoing selama 1,5 tahun? Ada nggak ya? Iya, nggak ada. Kalaupun ada itu dia pasti stres ya, pasti mau bunuh diri ya. Karena mengeluh terus gitu ya. Karena nggak ada satu harapan, nggak ada satu tindakan solutif gitu ya. Nah, itu satu contoh bahwa sebenarnya pertanyaan nomor 4 itu sangat apa namanya? Sangat transformatif sebenarnya. Untuk membantu orang transformasi. Apa yang terlewatkan? Apa yang terlewatkan? Bu, saya mau tanya satu pertanyaan, Bu. Kalau misalkan gini, fototerapi ini kan dia, kalau saya lihat kan sebagai sebuah jembatan ya, untuk menghubungkan seseorang yang punya masalah dengan masa lalunya dia. Kalau misalkan masa depan juga bisa. Iya, di masa depan. Nah, kalau misalkan ada orang yang seorang penjahat misalkan, ini saya analogi, saya cuma berpikir aja. Dia harus pulih dari traumatik dia pada saat itu. Penjahat ini mungkin kayak melakukan kejahatan kepada dia menggunakan kaos kupu-kupu gitu Bu ya. Ya, kaos kupu-kupu. Ini korban apa pelaku, Mas? Ini pelakunya menggunakan kaos kupu-kupu. Korbannya melihat, terus kemudian mungkin mungkin orang yang anaknya dibunuh atau orang tuanya dibunuh menggunakan kaos kupu-kupu ya, Bu ya. Kemudian jika kita menggunakan fototerapi ini, jelala misalkan kita nggak ngerti, dia lagi depresi, dia nggak bisa mengampuni orang yang sudah, dia cuma ingat bahwa pembunuhnya itu menggunakan kaos kupu-kupu juga. Nah, terus kemudian kita kasih nih foto tentang kupu-kupu ini nih ke dia. Tiba-tiba terus nanti kalau dia bereaksi, tambah dia apa ya namanya? Apa sih namanya? Istilah psikologi. Teriak-teriak katarsis ya. Nah, itu apakah fototerapi ini kita harus juga tahu latar belakang foto yang akan kita berikan ke orang tersebut, apakah itu malah bisa memicu
sesuatu yang malah berbahaya gitu di dalam dirinya. Nggak harus ya. Jadi gini, kalau sampai ternyata kupu-kupu itu terkoneksi dengan pengalaman buruk yang traumatik yang dialami oleh klien, maka kalau reaksinya muncul, reaksi tadi ya, muncul ya, maka kita tenangkan dulu. Baik, kamu bereaksi begini karena kupu-kupu. Jadi ingat ya, kita terapis itu nggak boleh ikut terbajak emosi kita dengan klien gitu ya. Kita jadi ikut bingung kalut gitu. Nggak, kita tenang. Mbak, Mas, teringat sesuatu dengan kupu-kupu itu? Baik, sekarang tenang dulu. Oke? Tenang dulu. Kita bantu, kita kasih air minum, kita bantu misalkan, mungkin kita harus sedia permen juga ya. Permen manis itu kan membantu untuk tenang gitu ya. Kalau dulu saya ada temen itu nangis gitu, saya kasih apa? Karena di tas saya adanya ini, lollipop. Dia ketawa. Wih, kok niku wis gede kok sik nyimpen iki permen cupa-cup. Loh, iki soalnya aku kate nukono ponakanku, awakmu nangis tak kei permen gitu ya. Dia ngembut gitu sama ketawa gitu. Dan nggak jadi nangis gitu. Nangisnya berhenti. Jadi kita tenang gitu ya. Jadi nggak cuma di praktek dokter harus sedia permen ya, kita boleh juga sedia permen gitu. Nah kemudian kalau udah tenang baru reaksimu karena kupu-kupu tadi baik. Kamu mau cerita, mengingatkan sesuatu tentang apa? Loh itu kan nanti kan dicerita tuh. Yang penting kita tenangkan dulu. Nanti kan dia bilang itu kan yang dipakai kaos kupu-kupu yang dipakai sama orang yang memperkosa aku atau orang yang pernah menyakiti aku gitu ya. Baik. Baik, apa yang ingin kamu ubah dari persepsimu terhadap kupu-kupu itu? Kalau saya jadi korban nih, misalkan saya jawabnya gini, Bu. Apa yang mau kamu ubah dari persepsimu terhadap kupu-kupu itu? Saya benci sama gambar kupu-kupu itu. Benci kan perasaan. Apa yang mau kamu ubah dari persepsimu terhadap kupu-kupu itu? Apa yang saya mau ubah persepsi saya terhadap kupu-kupu itu? Saya tidak mau merubah apapun. Baik. Baik. Kalau Anda tidak mau mengubah persepsi terhadap kupu-kupu, sekarang lihat dirimu. Lihat dirimu apa yang ingin kamu ubah. Artinya dia sudah nggak mau lagi kan pakai kupu-kupu itu? Tema kupu-kupu udah nggak mau lagi. Iya. Yang penting kan dia pulih tuh. Yang penting dia pulih gitu kan. Maka tema kupu-kupu udah nggak menarik lagi, udah tutup. Sekarang apa yang mau kamu ubah dari dirimu? Saya ingin, nah itu pasti terjawab. Saya ingin saya lebih baik tidak ingat masa lalu itu. Kejahatan itu, Bu, misalkan. Kenapa? Saya ingin membunuh pelaku kejahatan yang dulu pernah melakukan kejahatan. Saya ingin balas dendam. Saya ingin mencabik-cabik tubuhnya, misalkan gitu, Bu. Baik. Ini kan ya. saya role play aja, Bu. Coba jadi orang yang korban gitu. Saya dendam soalnya. Saya pengen balas. Saya nggak mau mengampuni. Sampai mati pun saya nggak bisa mengampuni. Baik. Nah, kalau sampai sampai di proses itu ya, karena saya ngalami itu. Klienku itu anak SMP, pengen bunuh pembantunya. Karena pembantunya dulu waktu kecil, itu jahat sama dia. Kalau dia makan muntahannya itu disuruh makan lagi. Terus, aku nggak tahu ya, yang membuat dia ingin membunuh itu pasti lebih dari itu gitu ya. Nah, jadi tema itu muncul dalam sesi konselingku, pengen bunuh pembantu itu. Nah, kalau sudah begitu, maka kupu-kupu ini tadi kan sudah nggak efektif ya untuk membuat dia pulih. Boleh dikasih gambar lain. Gambar lain. Gambar lain yang intinya adalah transformasi. Baik. Oke, sekarang tema-tema dendam itu kan belum selesai tuh. Oke. Baik. Pada sesi konseling kita bisa intervensi pada ini. Apa yang terlewatkan olehmu ketika kamu punya ide untuk bunuh diri? Apa yang terlewatkan? Apa yang kamu lupakan ketika kamu dendam? Nah, nanti dia muncul tuh. Oh iya ya, dalam agama saya harus memaafkan. Tiap tahun Idul Fitri itu memaafkan. Lalu misalkan Allah tidak akan menempatkan kita di surga kalau kita itu tidak
hablu minanas kita, hubungan kita dengan manusia itu masih ruwet gitu, masih belum si manusianya belum memaafkan atau kita belum memaafkan gitu ya. Nah, itu yang terlewatkan sama dia. Nanti kliennya ngomong gini, Bu, ngomong gampang, memaafkan ya. Tapi rasa sakit ini enggak bisa hilang. Oke, good. Itu sesi berikutnya. Sesi berikutnya kita healing betul-betul. Jadi yang penting adalah dia mau transformasi. Jadi gini dulu, dia datang ke kita itu untuk minta dukungan kita agar dia mau membunuh atau dia mau healing gitu. Oh, awalnya itu dulu ya, Bu ya. Kalau niatnya healing, ya, maka meskipun dia dendam, kita bantu supaya dia tidak dendam toh. Tapi kan kita berusaha agar tidak menasehati. Tujuan awal, iya. Iya, kalau dia ternyata datang, loh, kamu datang ke saya itu untuk apa? Untuk mendukung saya agar kamu membunuh gitu ya. Gitu. Atau bunuh kamu ingin juga berubah bisa, menjadi ya, Bu, lebih ya? baik. Dia Bu, datang kan pasti ingin berubah menjadi lebih baik gitu. Iya, betul. Kalau untuk orang bunuh diri bisa ya, Bu, fototerapi ini ya, Bu ya. Kalau untuk orang yang mau bunuh diri karena dia merasa hidupnya nggak berharga atau merasa dia setelah ditinggal oleh kekasihnya gitu, itu fototerapinya ya pakai gambar ini juga bisa ya? Ya, gambar lain boleh. Gambar lain saya pilih kupu-kupu karena sangat mewakili transformasi. Pertanyaannya sama kan? Apa yang ingin kamu ubah dalam hidupmu? Kalau tadi terkoneksi dengan kupu-kupu itu kan persoalan dia incas gitu ya, istilahnya itu incas. Pembunuhnya pakai kupu-kupu. Betul, itu refleksi di awal supaya tadi semut gitu, nggak langsung to the point gitu, semut. Kamu terkoneksi apa dengan kupu-kupu itu? Kupu-kupu itu kan mengalami proses perubahan ya. Nah, proses berubah itu sebenarnya apa yang ingin kamu ubah dalam dirimu atau hidupmu begitu? Iya. Tetap bisa dipakai fototerapi. Nah, berikutnya kalau ternyata aku tuh pengen tidak dendam, tapi aku tuh rasanya kalau ketemu pengen tak tusuk gitu ya. Iya, maka ini berikutnya. Gitu. Nah, maka ini berikutnya Mas, yang ho'oponopono. Jadi yang berikutnya ini yang penting ya. Jadi di sesi healing ya. Ini sesi penutup ya, udah jam 9:02. Oh iya. Ini sebagai closing-nya, Mas. Ketika sudah ketemu nih ya, dia itu sudah mengkoneksikan dirinya sebagai kupu-kupu yang mau transformasi, yang mau berubah, gitu ya. Dan sudah ketemu nih, dia sebenarnya ada kesulitan apa, gitu ya. Kemudian tantangan mau dihadapi apa yang terlewatkan oleh dia, misalkan yang terlewatkan oleh dia apa? Aku masuk penjara gitu. Bisa masuk penjara loh kalau bunuh. Iya, tapi orang udah nggak mikir gitu, Bu. Nah, makanya itu kita ingatkan. Teman saya ini barusan bunuh dia trainer gym, ya kan? Tapi karena dia sering dibully sama membernya dia di area itu, ditusuk 17 kali. Sama teman saya ini mati ya diri orang itu. Karena ya masuk penjara sudah nggak ngurus, pokoknya tusuk dulu. Ya, itu kan kejadiannya. Nah, sekarang itu dia mau berubah nggak? Ketika dia mau berubah, maka apa yang terlewatkan oleh dia yang selama ini membuat dia sulit untuk berubah. Ternyata, tadi misalkan, yang terlupakan adalah ketika kamu masuk penjara, yang menafkahi anak istrimu siapa? Lalu nama baikmu. Kamu nggak mikir anakmu, kalau ayahnya itu nanti masuk penjara, apa yang dialami anakmu ketika di sekolah mendengar ayahnya di penjara. Lalu bagaimana nanti surat kelakuan baik ketika dirimu nanti keluar dari penjara, surat kelakuan baik itu penting untuk ngurus macam-macam gitu. Jadi kita bantu untuk remind ya, untuk kembali mengingat apa yang dia nggak pernah terlewatkan ya, namanya terlewatkan itu kayak gitu ya, nggak dipikirkan begitu ya. Nah, berikutnya lanjut. Jadi pertanyaan transformasi ini sebenarnya untuk membangkitkan insight. Dan yang nomor 4 itu boleh.
Sebenarnya nomor 3 juga boleh loh ya. Tantangan apa yang akan dihadapi? Itu kita bisa bantu, Klien saya yang saya cerita kemarin, anak kuliah yang mogok online, nggak mau ngerjain tugas gitu ya, karena sudah bosen, karena pengen kuliah kok nggak bisa di kampus tercintanya yang dia cita-citakan gitu ya. Itu nomor 3 itu saya bantu, saya nambah jawaban. Tantangan apa yang kamu hadapi? Nah, tantangannya adalah ini digital era. Ini era revolusi industri 4.0, di mana kamu nggak akan bisa untuk kembali ke masa lalu. Dia mikir itu, tantangan yang kamu hadapi adalah saat ini dan yang akan datang, ini masuk era digital. Ini masuk pada IT atau TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi tidak bisa kita akan luring terus, nggak akan bisa. Kita tatap muka terus bukan nggak akan bisa. Akan terjadi transformasi juga pada era digital. Transformasi transformasi budaya termasuk pendidikan. Nah, tantangan akan dihadapi itu. Kedepannya itu akan ada disebut hibrid ya. Nah, itu saya kasih wawasan sama anak itu. Tantangannya itu begini loh. Jadi kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Ini sudah masuk era digital. Ini sudah masuk revolusi industri teknologi informasi gitu. Nah, akhirnya dia bisa paham. Begitu Mas. Jadi nomor 3 dan 4 boleh kita kasih edukasi atau kita kasih tambahan wawasan ya. Dan itu boleh tanya orang lain. Tante yang kamu hadapi, coba kamu tanya pasanganmu, coba kamu tanya siapa gitu ya. Baik. Nah, berikutnya ini kalau udah ketemu tuh jawabannya, maka kita masuk di afirmasi Ho'oponopono. Saya tambahkan di sini ya. Ho'oponopono itu paling populer ya. Karena sangat simpel dan menggabungkan dari 4 hal ya. Yaitu forgive me. Oh, I'm sorry dulu. I'm sorry. Please forgive me. Forgive me. Forgive me. I thank you. I love you. Oke, ini harus ke bawah ya. Nah, berikutnya ini. Ini yang perlu kita berikan. Ketika orang tidak mampu untuk memaafkan, kita paksa untuk memaafkan. Jadi dengan mendengarkan lagu Ho'oponopono ya, sebentar saya setel ya. Ho'oponopononya tadi. Sebentar, ini sharingnya, sebentar. Sharingnya itu yang pakai sound ya. Pakai sound. Dia pakai presentasi juga ya. Oke. Terdengar suara musiknya? Dengar ya. Nah, pada sesi ini, saya tadi bilang ya, orang yang nggak bisa memaafkan, orang yang dendam justru kita paksa untuk memaafkan. Caranya begini, Mas. Dengan mendengarkan lagu ini, kita ajak dia untuk mengucapkan afirmasi. Jadi, Ho'oponopono itu afirmasi ya. I'm sorry, forgive me, I thank you, I love you. Ini harus diulang-ulang, tapi dengan konten. Kalau dalam sesi pelatihan saya itu saya ajari untuk menuliskan afirmasi. Jadi I'm sorry, saya menyesal karena atau saya menyesal pada diri saya yang tidak mampu memaafkan. I'm sorry pada diri saya yang tidak punya rasa pemaaf atau tidak punya yang sangat dendam. Jadi menyesali atas apa yang dia alami.
Saya menyesal karena saya sudah marah, saya menyesal karena saya jadi korban, saya menyesal saya menjadi pelaku. I'm sorry, saya menyesal. Nah, pada sesi self healing saya itu penyesalan tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga pada orang. Saya menyesal pada korban yang sudah saya tusuk. Saya menyesal pada istri saya yang begini. Saya menyesal misalkan anaknya nih susah dikasih tahu. Saya menyesal anak saya susah dikasih tahu. Saya menyesal anak saya tidak bisa saya nasihat. Saya menyesal saya tidak mampu menasihati anak saya. Jadi afirmasi pertama adalah penyesalan. Nah, yang ketiga penyesalan itu pada Tuhan. Saya menyesal ya Tuhan, saya tidak bisa memaafkan dia. Ya Tuhan, saya menyesal kepadamu. Karena saya menjadi orang yang pendendam. Saya menyesal ya Tuhan, karena saya sudah membunuh makhlukmu. Itu biarkan dia mengucapkan sebanyak-banyaknya I'm sorry. Afirmasi. Ya. Kemudian forgive. Maka dia saya minta maaf pada diri saya sendiri karena saya sudah mendendam sekian lama untuk membunuh orang. Saya minta maaf pada diri saya sendiri karena saya sangat itu udah nangis itu pasti, tak jamin. Saya minta maaf pada diriku yang tidak bisa punya rasa. Saya minta maaf pada diriku yang sebenarnya ingin menjadi lebih baik, tapi terganjal oleh dendam. Nah, yang kedua, pemaafan pada orang. Orang itu baik itu korban kalau ceritanya Mas Otnil ya, orang yang dibunuh atau keluarga yang dibunuh. Atau pemaafan pada keluarga pasangan gitu ya. Saya minta maaf kepada istriku karena dengan kejadian ini aku meninggalkanmu, aku memberikan reputasi buruk. Sebanyak-banyaknya pemaafan tersebut. Dan yang terakhir pada Tuhan. Ya Tuhan, saya minta maaf atas apa yang saya lakukan. Saya minta maaf. Saya hilaf mungkin. Nah, yang ketiga, I thank you. Saya berterima kasih pada diriku. Saya berterima kasih pada diriku yang sudah, misalkan yang sudah menyesal, yang sudah menyadari kekeliruan. Saya berterima kasih pada diriku yang membukakan mata hatiku untuk melihat misalkan kebenaran, untuk melihat satu keindahan pemaafan, untuk melihat. Jadi dia mungkin tahu kalau pemaafan itu bagus, tapi dia tahu itu indah, bagus, tapi dia belum mampu. Maka dia berterima kasih pada dirinya, terima kasih pada diriku yang sudah menuntunku untuk menjadi orang yang mau berubah menjadi lebih baik. Lalu berterima kasih pada orang di luar dirinya, pada siapapun. Terima kasih kepada misalkan anakku yang sudah membuatku menjadi orang tua yang terus-menerus belajar sabar. Terima kasih pada anakku yang membukakan mataku bahwa ternyata aku terlalu penuntut. Terima kasih pada siapa, pasangan dan sebagainya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah I love you. Ucapkan. Ada diri sendiri. Hai Sofi, misalkan ya, panggil diri. Hai Sofi, aku mencintai Sofi. Aku menyayangi Sofi. Aku sayang Sofi.
Nah itu nanti mungkin bisa balik nomor 1. Ya Tuhan, selama ini aku tidak pernah mengucapkan cinta pada diriku. Ya Tuhan, aku menyesal karena selama ini aku tidak pernah mengucapkan cinta pada diriku, pada tubuhku, pada hatiku, gitu, pada jiwaku. Ya Tuhan, aku minta maaf gitu. Jadi dia berproses gitu, terus menerus ini diulang-ulang. I'm sorry, forgive me, thank you, I love you, terus menerus. Begitu. Sampai kalau dia meneteskan air mata, menitikkan air mata, itu berarti sudah dapat. Sudah dapat, istilahnya sudah berproses untuk transformasi, untuk pulih, untuk sembuh. Ya, begitu teman-teman. Bu, judul lagunya apa Bu tadi itu? Ho'oponopono. Judul lagunya itu ya? Ho'oponopono. Oh, itu ya. Sejarah Ho'oponopono bisa dilihat di internet ya. Jadi itu adalah mantra dari dukun di Brazil. Mama Launa ya namanya. Sebentar, Semeona. Oh, Ho'oponopono lagunya itu ya, Please Forgive Me, tadi bahasa Inggris itu judul lagunya Ho'oponopono itu. Ho'oponopono itu nama mantranya, Nama mantra. yang isinya empat mantra itu. Empat kata ini. Kalau lagunya yang kita setelkan ke orang itu lagunya judulnya apa? Ho'oponopono, cari di Google-nya. Juga. Oh, oke. Jadi itu ada YouTube-nya juga Mas, bisa dilihat kisah-kisahnya. Jadi Ho'oponopono itu dipopulerkan oleh Dr. Helen, bukan oleh si tabib ini ya, Mama Semeona. Nah, Dr. Helen itu mengapa menjadi sangat terkenal dengan Ho'oponopono itu? Karena dengan teknik Ho'oponopono, Dr. Helen mampu menyembuhkan pasien-pasien di rumah sakit jiwa. Jadi Dr. Helen itu tidak pernah ketemu pasiennya, karena pasiennya itu sangat beringas. Sampai perawat itu takut, gitu ya. Itu orang gangguan jiwa tapi punya riwayat kriminal gitu, makanya sangat beringas gitu. Nah, Dr. Helen itu menggunakan mantra ini untuk ngobati orang-orang itu. Dalam waktu sekian tahun, akhirnya satu persatu itu sembuh, keluar dari rumah sakit. Jadi sudah nggak ada lagi pasien. Itu ada YouTube-nya. Jadi masih hidup itu. Kalau yang Mama Semeona sudah nggak ada. Dr. Helen insya Allah masih ada waktu itu, Kak, ini. Dr. Helen. Nah ini, Dr. Helen Ho'oponopono ya. Nah itu banyak teknik ya Ho'oponopono. Iya. 6 tahun lalu masih ada itu Dr. Helen. Insya Allah masih ada. Nah, kalau ada sponsor yang mau mendatangkan Dr. Helen, luar biasa itu. Ayo Mbak Vera, Japri Dr. Helen. Nah, begitu teman-teman. Itu adalah proses healing dalam waktu singkat 1 jam yang ya sedikit ya untuk menambah tools kita agar kita bisa membantu orang lain pulih dan transformasi. Saya kembalikan ke Mbak Vera. Oke, terima kasih Bunda. Ini pengalaman yang luar biasa karena ada tambahan baru yaitu point of view. Nah, ini bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mempelajari lebih dalam tentang self healing dari Bunda Sofi yang terdiri dari teknik cleansing emosi, Ho'oponopono, dan body screening affirmation. Plus yang batch keempat nantinya plus proses ini dengan POY, fototerapi. Ya, boleh membersamai kami belajar bersama Bunda Sofi nanti di tanggal 17, 18, dan 26 September. Itu ada 3 kali pertemuan.
Kalau dulu itu seminggu sekali ya Mbak ya? Batch 4. Kalau dulu seminggu Iya, sekali. kalau yang awal-awal seminggu sekali. Sekarang dipercepat, ini sekitar 1 minggu. Ada yang 2 hari, 1 minggu 2 hari ada ini. 17, 18, dan 26 September. Selisih seminggu monggo silakan yang ingin atau berkenan mempelajari teknik atau proses healing dengan self healing dengan teknik cleansing emosi, Ho'oponopono, body screening affirmation, dan POY bisa nanti bergabung bersama kami, bersama Bunda Sofi dan saya. Nanti saya informasikan, saya japri saja satu persatu flyernya, yang mau bergabung monggo. Insya Allah untuk yang batch keempat ini akan kami berikan SKP HIMSI. Kalau untuk batch 1 sampai 4 kemarin tanpa SKP ya. Jadi yang untuk alumni boleh ikut kembali mengulang karena ini ada satu teknik tambahan yaitu POY. Mungkin POY-nya nggak usah disebut Mbak, tapi fototerapi gitu aja. Iya, fototerapi ya. Oke, baik Bunda. Jadi nanti proses self healing ada 4, teknik cleansing emosi, Ho'oponopono, body screening affirmation, dan fototerapi. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Semoga pengalaman malam hari ini yang luar biasa dapat membantu kita menjadi bertransformasi menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Dan tentunya harapannya kita bisa juga membantu orang lain bertransformasi untuk menjadi yang lebih baik. Oleh karena itu, jika memang tools ini sangat bermanfaat dan berguna ke depannya bagi kita membantu diri sendiri maupun orang lain, monggo silakan kami undang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti self healing batch 4. Ya, nanti ada tambahan fototerapi dan SKP HIMSI bagi para psikolog. Baik, terima kasih Bunda Sofi. Mohon maaf Bunda, bisa foto bersama dulu Bunda. Iya. Minta tambahan, maaf. Baru ingat minta jawaban peserta, apa manfaat proses transformasi pemulihan ini bagi Anda? Oke, tolong baik. tuliskan di kolom chat ya. Boleh di kolom chat sama di japri saya ya untuk penutup ini. Apa manfaat proses transformasi pemulihan ini bagi Anda? Untuk apa yang memberikan jawaban via japri saya akan berikan sertifikasi kehadiran pulih dengan transformasi malam hari ini. Begitu. Mungkin manfaatnya jangan satu kalau gitu Mbak ya. Iya, jangan satu. Teman-teman ini bukan orang biasa toh. Iya. Minim 3 lah ya. Apa manfaat ya? Apa 3 manfaat proses transformasi pemulihan ini bagi Anda? Baik itu kognitif ya, menjadi tahu tentang apa, kognitif, pengetahuan. Yang kedua, afeksi, yaitu perasaan atau menjadi lebih baik perasaannya atau punya kesadaran baru begitu ya, atau menjadi lebih apa begitu ya. Lalu yang ketiga, perilaku. Manfaat proses transformasi pemulihan ini akhirnya menjadi tahu atau apa, bisa terampil apa, atau bisa apa, mampu apa begitu ya. Jadi 3. Tolong tuliskan 3 manfaat dari segi kognitif, afeksi, dan tindakan, behavior. Behavior itu bisa skill ya, bisa tadi kecakapan. Ya, jadi ini syarat untuk dapat sertifikat, Mbak ya. Baik, saya tunggu jawaban dari penutup malam hari ini japri saya. Nanti saya tukar dengan sertifikat kehadiran. Ampun, terima kasih Bunda Sofi, terima kasih kepada semua peserta. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. Sampai jumpa. Terima kasih Bunda Sofi, Mbak Fe, dan teman-teman semua. Salam kenal. Semua ya. Terima kasih. I'm sorry, thank you, I love you. Semoga bermanfaat ya.
Terima kasih nih Terima Mbak kasih Bu Suwon Sofi. sudah Sama-sama Bu. Terima kasih Mbak Vera.